Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala manittaba'al huda, kesehatan, Waalaikumsalam keselamatan, warahmatullahi dan wabarakatuh. kesejahteraan untuk kita semua yang selalu berjalan di atas petunjuknya. Bapak Ibu yang berbahagia, damai di langit, damai di bumi, damai di hati kita. Alhamdulillahi wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah. Dengan rahmat, hidayah, serta ma'unahnya kita semua dapat hadir di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah ini dalam rangka untuk membahas sebuah program di mana program ini diharapkan bisa membantu untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada agar bisa berangkat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak yang telah hadir di malam hari ini. Pak insya Allah, walaupun hujan di luar sana Bapak Ibu, semoga kita berharap dan kita selalu panjatkan doa kepada Allah Jalla Jalaluhu, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga hujan yang turun menjadi hujan rahmat. Hujan yang turun menjadi hujan yang penuh dengan kasih. Hujan yang turun adalah hujan yang penuh dengan berkah. Dikarenakan di luar sana, hujan yang turun saat ini justru menjadi musibah. Tentu musibah tersebut untuk orang-orang beriman dipahami sebagai sebuah ujian, ya, sebagai sebuah ujian di mana tidaklah mungkin kita dikatakan beriman jika belum diuji oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pak Insya Allah itu menjadi ujian bagi saudara-saudara kita yang kita bisa mampu kerjakan saat ini untuk yang bisa membantu, kita bantu dengan harta kita. Yang mungkin tidak mampu, kita doakan dengan doa yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya dan jadikan keluarga menjadi sayyid, ya, menjadi syahidah, menjadi syahid dan syahidah, ya, di saat ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Karena saat ini kalau tidak salah untuk di daerah Aceh itu kisaran 1.100 1.200 Bapak Ibu. Itu yang sudah meninggal dunia dikarenakan banjir yang kemarin melanda di daerah Sumatera. Bapak Ibu semua yang berbahagia, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua di malam hari ini. Insya Allah kita akan buka kembali file kita, di mana file ini akan membahas terkait dengan cabang Haromain. Berbicara terkait dengan masalah Haromain, Bapak Ibu, kita hanya berbicara terkait dengan umroh, ya. Tidak berbicara sama sekali terkait dengan bisnis. Jadi jangan pernah tanyakan uang yang ada di akun Haromain atau akun program ini kemudian untuk apa. Jadi semuanya dikhususkan untuk keberangkatan kita umrah, untuk keberangkatan kita menuju Baitullah, untuk keberangkatan kita ziarah ke makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang berbahagia, di slide pertama ini sedikit saya tambah, ya, untuk nafais samarat, untuk pengingat kita semua. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik atas diri Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk kita. Bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah. Bapak Ibu semua yang berbahagia, sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga dan kita sangat berharap bahwa tidak hanya kita yang mengaku sebagai umatnya, tapi kelak di Yaumil Mahsyar kita juga diakui sebagai umatnya oleh beliau. Karena satu hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita patrikan dalam hati kita, Masya Allah, seorang Muhammad bin Abdullah, beliau sudah mencurahkan harta, mencurahkan tenaga, bahkan kemudian nyawa beliau untuk memberikan risalah yang terbaik ini untuk seluruh manusia. Ala kulli hal, sebagai kaum muslimin, mari kita menyusuri tauladan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Solehnya Nabi, kalau hanya memikirkan solehnya sendiri, beliau sudah soleh, Bapak Ibu. Tapi kenapa beliau tetap syiar? Tapi kenapa beliau kok tetap dakwah? Tapi kenapa beliau tetap menyeru kepada ad-dinul Islam? Dikarenakan beliau sangat cinta kepada kita. Beliau sangat cinta kepada umat seluruh manusia. Beliau sangat berharap setiap manusia memahami arti sebuah keimanan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sudah soleh dari lahirnya. Beliau sudah soleh maka diberikan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Beliau orang yang sidik, orang yang amanah, orang yang fatonah, dan orang yang tabligh. Maka di saat Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sudah ada suri tauladan yang baik di diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Kalau kita percaya bahwa adanya hari kiamat itu, maka apa yang dikatakan Allah?
wa dzakarallaha katsiran. Maka banyak-banyaklah kita berzikir, banyak-banyaklah kita mengingat Allah, banyak-banyaklah kita mengingat kematian kita. Karena ingat, yang namanya mati la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mati nggak bisa diundur walaupun 1 detik dan tidak juga bisa dimajukan walaupun 1 detik. Di saat kematian itu sudah menjelang, maka pasti datangnya. Maka siapa lagi yang hendak kita suri tauladankan jika bukan manusia yang termulia? Ibu bapak yang berbahagia, di dalam ayat yang lain dikatakan, Qul ya ibadi alladzina amanu attaqu rabbakum alladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatan wa ardullahi wasi'ah. Jadi katakan wahai hamba-hambaku, ya, ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan berita gembira ini kepada hamba-hambaku, kata Allah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwa kepada Tuhanmu. Bertakwalah kepada Allah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini ada pahala yang baik. Dan bumi ini luas, sesungguhnya hanya orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bapak Ibu semua yang berbahagia, kita lihat. Orang yang bersabar dalam menghadapi semua problematika kehidupan adalah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik kelas. Kita tidak bakal bisa naik kelas kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu sangat banyak sekali. Ujian dari keimanan, ujian dari anak, ujian dari istri, ujian dari suami, ujian dari materi, ujian dari banyak hal dalam kehidupan kita. Di saat kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mendapatkan musibah, kita bersabar, itu pun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan dengan sabar dan salat. Di saat kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, di saat kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di saat kita meminta rahmatnya turun, ya, dan kemudian di saat kita meminta rahmat dari bawah dinaikkan, maka dengan satu cara. Untuk kaum muslimin, sabar dan sholat. Ingat, di situ ada kata-kata yang jelas berkaitan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian meminta tolong, ya, kepada Allah, bisabri, dengan sabar. Tidak diputus sampai di situ, depannya ada waw atof, Bapak Ibu. Waw atofnya wassalah. Perintah. Di saat kalian bersabar, itu harus melakukan aktivitas. Di saat kalian bersabar, harus melakukan sesuatu. Apa itu? As-sholah. Berzikir. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa diri kita adalah manusia yang sangat lemah. Kita adalah manusia yang sangat bodoh kalau tidak dikasih tahu. Kita adalah manusia yang sangat terbatas, usianya terbatas, tenaganya terbatas, ilmunya terbatas, jangkauannya terbatas. Maka kita memohon kepada Zat yang Maha tak terbatas. Dialah Allah Jalla Jalaluh. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang sabar bukan kemudian bersabar dengan berpangku tangan bermuram durja, tapi sabar dia dengan melakukan sebuah aktivitas. Ibu bapak yang berbahagia, menuju Baitullah lebih cepat menjawab 3 panggilan suci lebih awal. Selalu disampaikan apa saja 3 panggilan suci itu. Yang pertama adalah panggilan sholat. Di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sholat, ya, pada pada awal kita melihat bagaimana orang itu sholat. Ya, yang memanggil itu muazin, yang memanggil itu dari surau, yang memanggil itu dari masjid, dari musola. Tapi pada hakikatnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allahu Akbar, bergegas kita. Untuk panggilan yang pertama kita bisa sholat di musola, di masjid, di surau, ya, di mana saja kita bisa sholat. Tapi untuk panggilan yang kedua, di saat Allah memanggil kita untuk berangkat ke tanah suci untuk menyambangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentu tidak bisa dilakukan di sebarang tempat, Bapak Ibu. Untuk bisa haji dan umrah itu hanya bisa di Haramain, di 2 tanah suci, yakni Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kalau untuk panggilan yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Karena panggilan yang ketiga berarti apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di saat panggilan yang ketiga ini sudah menjelang, tidak bisa mundur walau 1 detik, tidak bisa maju walau 1 detik. Kita tinggal sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Saudaraku fillah rahmatullah alaikum,
Maka di saat baginda Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat, kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, siapa sih manusia itu yang paling cerdas dan paling akram? Ya, man akyasun nas wa akramun nas. Siapa sih ya Rasulullah manusia paling cerdas dan paling mulia? Kata baginda Rasul SAW, beliau tidak menjawab, oh dia seorang saudagar. Bukan. Baginda Nabi tidak menjawab bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang paling kaya raya. Bukan. Orang yang paling cerdas adalah orang yang ahli matematika. Bukan. Faqala, Nabi SAW bersabda, aksarahum dzikran lil maut. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Kita mengingat mati boleh, banyak mengingat mati bagus Bapak Ibu. Maka sering-seringlah ziarah, ya. Sering-sering ziarah kubur. Jangan sampai kemudian kita tidak pernah ziarah kubur, ya. Terkait dengan permasalahan ada yang pro dan kontra masalah ziarah kubur laisa muskilah, silah-silahkan saja, ya. Tapi kalau saya pribadi ziarah kubur menjadi satu hal yang sangat saya rindukan. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur tersebut saya ingat bahwa satu ketika nanti saya akan diziarahi. Satu ketika nanti kita pasti akan mati, Bapak Ibu. Kalau saat ini kita sedang berjalan di atas punggung bumi, satu ketika nanti kita akan masuk ke dalam perutnya. Dan di sana kita akan melihat bahwa tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Rumah megah, mobil mewah, sawah ngambrah-ambrah, istri cantik jelita, nggak mungkin bisa masuk ke dalam liang kubur bersama kita. Di saat kita sudah mati, masuk ke dalam perut bumi, Bapak Ibu semua yang berbahagia, maka tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali satu, amal soleh kita. Aksarahum dzikran lil maut wa asyaduhum mustidadalahu. Mereka adalah orang-orang cerdas yang selalu ingat mati dan mempersiapkan apa yang dibawa di saat kita mati. Karena kita nggak butuh teh manis, Bapak Ibu di sana. Kita nggak butuh rokok Samsu lagi. Kita nggak butuh itu mobil Kijang Innova. Ya, kita nggak butuh itu mobil Fortuner. Enggak, Bapak Ibu. Yang kita butuhkan adalah amal yang soleh, bukan amal yang salah. Ulaika humul akyasu, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas. Lahabu, mereka pergi bisarafid dunia wa karamatil akhirah. Mereka pergi dari dunia ini dengan berlapang dada. Mereka pergi dari dunia ini dengan senyum bahagia. Masya Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Di saat Allah Subhanahu wa taala yang memanggil, Allah ridho dengan kita dan kita ridho dengan panggilan itu, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Maka berkumpul bersama hamba-hambaku, masuk ke dalam surgaku. Saudaraku fillah rahmatullah alaikum. Di dalam suratul Yasin ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala jelas menyampaikan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membungkam mulut-mulut kita. Tangan kita bicara, kaki kita ngomong, bersaksi atas segala apa yang kita lakukan. Kaki bersaksi, oh kemarin malam Jumat, ya, tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, ini kaki dibawa ke tempat maksiat. Oh kemarin malam Minggu, ini kaki dibawa ajojingan, ya, dibawa ajeb-ajeb. Oh kemarin malam Selasa, ini kaki dibawa nyolong mangga. Masya Allah Bapak Ibu. Sesuatu yang menurut kita alangkah ribetnya, alangkah detailnya. Tapi hal ini Bapak Ibu bisa kita buktikan sekarang di saat bagaimana algoritma kita bisa pahami. Apapun yang kita ketik saat ini itu bisa dilacak. Disimpan dalam sebuah cloud, dalam database yang sangat besar yang dimiliki oleh provider. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bapak Ibu semua yang berbahagia. Maka mari di saat Allah memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, Allah kepada kita sesuatu yang sampai masih diberikan, maka nikmati Bapak Ibu dan pergunakan dengan cara yang baik. Yuk, kita betul-betul hablum minallah, kepada Allah kita baik. Segala perintahnya kita jalankan, larangannya kita jauhi. Kepada sesama manusia apapun, agama, bangsa, warna kulit, warna rambut dan lain sebagainya laisa muskilah. Karena kebaikan itu bersifat universal.
Jangan kemudian kita mentang-mentang menjadi seorang muslim dan mayoritas di Indonesia kemudian mentengkelek dengan saudara-saudara kita yang non-muslim misalkan. Sungguh agama Islam tidak mengajarkan kita hal yang demikian. Di dalam Islam dikatakan bahwasanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Khaira ummah ukhrijat linnas, yang aku keluarkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang kalian ucapkan itu kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah terhadap kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di saat kita beriman, mengaku beriman kepada Allah, menjadi muslim yang betul-betul kafah, maka harus betul-betul mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jangan kok manusia, walau berbeda agama, walau berbeda bangsa, berbeda suku, jangan pernah kita melakukan apapun yang menyakiti hati saudara-saudara kita. Wong dengan binatang saja, Bapak Ibu, kita diminta untuk berbuat baik. Dengan binatang saja kita diminta untuk berbelas kasih. Dengan kucing, dengan anjing, dengan apapun itu. Dengan pepohonan, dengan alam ini. Baginda Nabi SAW mengatakan, kalaupun besok itu hari kiamat, tapi saat ini di tangan kalian itu tergenggam biji kurma, ya, maka kalau masih ada waktu untuk bisa menanam, tanam. Artinya apa? Baginda Nabi SAW memberikan kepada kita perintah untuk menyayangi alam ini. Loh Pak, itu banyak orang-orang yang nebangi pohon, itu wong koplak namanya. Ya, itu wong koplak gue. Banyak para penguasa yang mengeluarkan tanda tangan merusak hutan, itu wong koplak Bapak Ibu. Jangan ditiru, ya. Nah, di situ sebagai kaum muslimin, kita wajib melakukan apa yang dinamakan dengan muhasabah lil hukam. Kita wajib untuk mengingatkan para penguasa kita. Jangan kau tebangi pohon-pohon, jangan kau tebangi hutan-hutan. Kalau sampai mereka menebangi itu, maka yang sengsara bukan mereka. Mereka tinggal di gedung-gedung yang tinggi, di rumah-rumah yang mewah. Yang sengsara adalah rakyat jelata seperti yang terjadi di Sumatera. Ibu bapak yang berbahagia, di sini kita akan membahas ya salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di saat Allah mengatakan bahwasanya wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, ya Ibrahim, Allah memanggil Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam wa Ismail. Serulah manusia untuk mengerjakan haji dalam kurung umrah. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Datang dari negeri-negeri yang jauh. Satu ketika, di saat Allah memerintahkan ini kepada Ibrahim, Nabiullah Ibrahim wa Ismail alaihi wassalatu wassalam kemudian sedikit bersungut-sungut Bapak Ibu. Ya Allah, suaraku terbatas, tenagaku terbatas. Aku tidak mampu teriak sampai ke penjuru negeri. Allah mengatakan bahwasanya wa'adzin finnas. Sampaikan saja kepada seluruh manusia. Biarkan nanti aku yang akan memperjalankan mereka. Wa'adzin. Ya. Azin itu asal katanya uzun Bapak Ibu. Uzun itu berarti telinga. Ya. Kita dengar azan. Azan itu adalah panggilan yang mana untuk menjalankan ibadah sholat. Maka namanya azan. Ya. Wa'adzin finnas. Jadi di sini ya tidak boleh lagi Bapak Ibu sebagai kaum muslimin ya kita nggak boleh ngomong kenapa kau belum umroh? Wah, aku belum dipanggil oleh Allah. Panggilan ini sudah ada 1485 tahun yang lalu Bapak Ibu. Panggilan ini sudah ada. Wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijal. Jelas. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan panggilan Nabiullah Ibrahim. Maka di saat kita melakukan talbiyah, kita berkata labbaik Allahumma labbaik, bukan labbaik ya Ibrahim. Kita menyampaikan labbaik Allahumma labbaik. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan panggilan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim cuma diperintah oleh Allah untuk menyeru kepada manusia. Jadi jangan pernah berkata bahwa saya belum ada panggilan. Hanya persoalannya kita mau atau tidak. Niatnya kuat atau tidak, Bapak Ibu. Ya. Misal kita sudah berazam dengan kuat, sudah nabung, sudah buat paspor, sudah ikut manasik, tapi ternyata Masya Allah ada uzur syar'i. Ya, ada alasan yang membuat kita tidak bisa berangkat, maka kita telah mendapatkan pahala sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyah.
Sungguh segala sesuatu yang diawali dengan niat yang baik, kita akan dapatkan seperti apa yang kita niatkan, Bapak Ibu. Syarat wajib umrah ya dan haji tentunya. Yang pertama muslim, wajib bagi setiap muslim mukallaf ya. Mukallaf artinya orang yang sudah mumayyiz, ya, orang yang sudah berakal, sudah baligh Bapak Ibu, ya. Kemudian mampu atau istitoah, ya. Istitoah ini mampu meliputi apa saja? Satu, mampu fisiknya, ya fisiknya kuat. Yang kedua, secara mental psikologisnya kuat. Yang ketiga, secara finansial. Nah, ini Bapak Ibu. Yang mau jadi problem itu lah yang terakhir, masalah finansial, gitu. Karena apa? Mekah Mukarramah itu jauh 13 jam dari Indonesia naik pesawat kita. Dan naik pesawat tidak boleh nyicil, Bapak Ibu. Naik pesawat itu harus cash money, bayar di depan. Gitu. Maka alhamdulillah biaunillah wa taufiqihi saat ini kita memiliki sebuah sarana yang mana sarana ini berkeinginan, bercita-cita, berniat ingin memberangkatkan seluruh kaum muslimin yang percaya dengan kita punya sistem. Alhamdulillah, saat ini saya pribadi sebagai penasihat di program Haromain dan Kang Nandang Kosim serta para promotor semuanya silih support Bapak Ibu untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dengan edukasi yang paripurna tentunya. Ya, maka di sini akan kita bahas istitoah itu apa Pak? Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Jalla Jalaluh, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, sanggup itu ya sanggup fisiknya, sanggup kondisinya, sanggup juga keuangannya. Istitoah namanya Bapak Ibu. Istitoah. Fa insya Allah kaum muslimin banyak yang sanggup. Banyak sekali yang sanggup. Hanya karena apa? Merasa belum dipanggil itu masalahnya. Padahal panggilan itu sudah jelas. Ya, panggilan itu sudah jelas. Sudah lama dikumandangkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita selalu berkata kalau habis baca Quran dulu. Coba diingat-ingat. Kalau kita baca Quran itu biasanya kita mengucap apa? Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ya tak? Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Loh tadi panggilan umroh tadi, panggilan haji tadi lah sudah dipanggil. Tapi kita tidak membenarkan. Banyak alasannya. Nah, sekarang kita sudah punya sistem ini. Apalagi alasan kita? Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, berniat kuat dan mulai langkah Anda. Jika Anda ingin cepat menjalankan umrah, satu, pasang niat kuat-kuat agar Anda bisa cepat berangkat ke Baitullah. Karena baginda Nabi SAW menyampaikan, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli amri ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kita sudah niat, kita sudah nabung, kita sudah ikut antrian. Ternyata kita lumpuh, kita kena stroke. Maka kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah seperti halnya pahala apa yang kita niatkan. Di saat kita diminta wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Karena Allah menyediakan kepada kita, Bapak Ibu semua yang berbahagia, yang namanya niat itu diiringi dengan perbuatan. Ya, tidak dibenarkan hanya niat saja tapi tidak berbuat. Sama, ya, seperti Bapak Ibu misalkan datang ke dokter, niatnya berobat, itu, tapi Bapak Ibu nggak daftar, itu, Bapak Ibu nggak daftar, wis ucuk-ucuk langsung duduk aja di tempat antrian, itu sampai sore juga nggak bakal dipanggil Bapak Ibu. Kenapa? Belum daftar, belum, belum daftar. Supaya dipanggil apa yang harus dilakukan? Daftar, ya. Karena kalau nggak daftar minta dipanggil malah yang datang satpam, malah diseret satpam kita. Itu. Jadi yang pertama daftar dulu, setelah itu ngantri, ya. Miliki keyakinan sepenuh hati bahwa Anda layak untuk ibadah umroh. Masya Allah Bapak Ibu, ya. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, ya. Dari manapun asalnya, selama dia Muslim, mukallaf dia sudah wajib untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di saat kita sudah daftar, ya, kita sudah daftar pembayarannya, kita ngantri, kita ikut syiar, baru kemudian kita berkata faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan daftar belum, itu melok ngantri, terus tawakal.
Ah, ya konyol Bapak Ibu. Daftar enggak, ikut antri, ya konyol. Itu. Ya. Daftar dulu, ikut antrian, baru bertawakal. Kalau kita mati di antrian itu, insya Allah, ya, kita akan wajannatin arduhas samawati wal ard. Kita akan ditempatkan di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ibu bapak yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahmatullah alaikum. Ya, setelah kita satu daftar, yang kedua ikut antrian, yang ketiga sudah syiar, yang keempat jangan lupa kita amalkan. Ya, kita amalkan. Apa itu Pak? Ya doanya. Nawaitul amrata wa haramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma amrah. Ya, supaya apa? Supaya meresap dalam hati kita, meresap dalam sanubari kita, memberikan vibrasi terhadap alam semesta. Aku berniat melaksanakan umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala, ingat, bukan karena mertua, bukan karena pengen dipanggil haji, bukan karena pengen dibilang orang soleh. Haji itu lillahi ta'ala. Sudah capek badan kita, habis duit kita, tapi terdapat kesombongan sebesar biji zarrah, Bapak Ibu, sebesar selasih itu. Ada kesombongan dalam hati kita, mentang-mentang sudah naik haji, ya, mentang-mentang sudah umroh, terus nggak dipanggil Pak Haji, nggak noleh Bapak Ibu. Wah itu masalah itu, ya, itu masalah, ya. Maka di sini jelas karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena tetangganya sudah umroh, kemudian kita marry pengen umroh, bukan, bukan karena kemudian apa namanya teman kantor kita sudah umroh, kita belum umroh, terus kemudian marry, marry itu iri Bapak Ibu, Masya Allah, ya. Kita lihat, ya, kita lihat keimanan kita harus seperti ini Bapak Ibu, ya, harus seperti ini. Kalau ditanya, mahwa iman, apa sih sebetulnya iman itu? Iman itu amantu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu loh iman. Iman itu jelas, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, ya. Kitab yang diturunkan Allah itu nggak cuma Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Itu harus kita imani bahwa Allah memang menurunkan itu. Amantu billah wa malaikatihi. Kita beriman kepada malaikat, ya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kemudian iman tasdiqu bil qalbi, ditancapkan dalam hati kita, wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan kita, wal amalu bil arkan, dilakukan dengan tingkah laku. Itu iman. Nah, kalau iman itu sudah menancap, Bapak Ibu, Masya Allah, di saat mendengar talbiyah ini dibacakan, Masya Allah, hati seluruh kaum muslimin pasti akan bergetar. Bismillah. Semoga teman-teman sudah hafal terkait dengan talbiyah ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Lihat Bapak Ibu, ini adalah talbiyah yang sangat dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah Bapak Ibu, ya. Bismillah, ya. Nah, ada beberapa cara untuk berangkat umroh, teman-teman. Yang pertama, nabung. Udah biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Yang kedua, menjadi marketing travel umroh. Itu banyak yang melakukan. Yang ketiga, dapat panggilan atau rizki. Banyak teman-teman kita nggak nabung dia, nggak jadi marketing umroh dia, ternyata dia dapat panggilan. Ada saudaranya dapat rizki, dapat tabrakan tol, kemudian dia diberangkatkan umroh. Ada yang seperti itu. Yang keempat, amalin surat. Banyak surat-surat yang kita bisa amalkan, teman-teman. Surat Yasin Fadilah boleh, ya, surat Kahfi boleh, ya, kemudian An-Nisa boleh, kemudian surat Taubat boleh. Kalau itu juga belum bisa memberangkatkan kita umrah, amalin surat yang terakhir. Surat apa, Pak? Surat tanah, ya. Yang kelima, Haramain. Nah, ini sarana, teman-teman. Sarana dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Bismillah, akan kita bahas sekilas. Ya, ada 4 menu di cabang Haramain. Yang pertama, Bapak Ibu, yang namanya Tasyirah. Tabungan simpanan umroh, jika Anda mengikuti menu pertama, caranya seperti apa? Ini, Bapak Ibu. Transfer Rp50.000 ke PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kemudian download aplikasi Air. Yang kedua, Bapak Ibu, silakan download aplikasi Air. Yang ketiga, Bapak Ibu nabung. Selesai, ya, cukup, dirasa cukup, Pak, sudah 30 juta, Pak, saya nak berangkat.
ya kami akan arahkan menggunakan tour and travel yang sudah bekerja sama dengan kami. Ya, ketika tabungan cukup, Anda berangkat. Selesai, Bapak Ibu. Nah, apa keuntungan yang didapatkan? Satu, tidak ada biaya admin. Yang kedua, keamanan uang terjaga. Ya, uang Anda nggak mungkin dimakan rayap, Bapak Ibu. Ya, banyak kita lihat di berita-berita viral, ada orang mau berangkat haji, berangkat umroh, nabung sendiri di rumah, nggak taunya nabungnya di kaleng atau di kotak. Akhirnya apa? Dimakan rayap. Ya. Yang ketiga, Anda memiliki asisten pribadi karena Anda akan diingatkan, ya, Pak, saya ingin berangkat 2028. Akan dihitungkan oleh admin 2028. Bapak Ibu mau ngambil umroh yang berapa? Misalkan 35 juta. Oke, berarti sekarang 2025. Bapak Ibu harus nabung 1 juta rupiah per bulan. Misalkan seperti itu. Ya, Anda memiliki asisten pribadi. Bayangkan, dengan 50 ribu rupiah kemudian Ibu nabung, Anda memiliki asisten pribadi. Dan Anda bisa cek pantau tabungan tersebut setiap saat di aplikasi AIR. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tasyirah plus air. Ya. Jika Anda mengikuti menu kedua ini, apa yang harus dilakukan? Satu, transfer 1 juta rupiah ke PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ya. Ini uang tanda Anda mengikuti program Haramain, bukan uang tabungan, Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu download aplikasi Air di Play Store. Yang ketiga, Bapak Ibu nabung. Yang keempat, setelah cukup tabungan, Anda berangkat umroh. Yang terakhir, sepulang umroh Anda akan mendapatkan bantuan untuk kurban di Idul Adha senilai 1,5 juta rupiah. Dan uang 1 juta rupiah yang Bapak Ibu masukkan di awal, ingat itu bukan uang tabungan. Uang tanda Anda mengikuti program ini. Misal, si A ikut, baru sekali ikut, gitu, ternyata meninggal Bapak Ibu. Baru bayar 1 juta, meninggal dia. Masya Allah ya. Maka, ya, Anda diberikan manfaat jaminan uang pendaftaran untuk peserta maksimal usia 63 tahun sebesar 20 juta rupiah. Kalau misalkan si A sudah naruh uang 1 juta ya untuk gabung program Haramain, meninggal, maka ahli warisnya dapat 20 juta rupiah untuk meringankan beban mereka. Akunnya diserahkan kepada ahli waris. Mau lanjut nabung, monggo. Kalau nggak lanjut ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kan nanti bisa kalau misalkan ahli warisnya kemudian nabung ya bisa buat badal umroh ya. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk si ahlul majid. Yang ketiga, tasyirah wa ta'awun. Jika Anda mengikuti menu ketiga, ada kelas yang wajib diikuti. Nanti ada kelas-kelasnya. Kita akan ajak para jemaah umroh kita untuk betul-betul memahami terkait dengan nafa'is samarat. Bagaimana kita menjadi para hamba-hamba yang betul-betul tidak hanya menjalankan syariat, tapi memahami hakikat dari sebuah ibadah. Ala kulli hal bismillah, ya. Karena dalam hasanah keilmuan, literasi keilmuan kita itu sangat banyak, Bapak Ibu. Kita akan undang para ustadz, para asatid untuk mengawal kita, ya. Yang Di sini Bapak Ibu, kalau Anda ikut program ketiga, ya, ikut program ketiga, transfer 1 juta rupiah ke PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kemudian setelah itu download aplikasi Air. Setelah selesai Anda bantu syiar Bapak Ibu. Syiarkan program ini ke seluruh penjuru negeri. Ke semua kaum muslimin yang ada di kanan kiri depan belakang kita. Ya. Karena apa? Karena tentu ini adalah syiar kebaikan. Mengajak orang untuk pulang. Yuk kita pulang yuk. Sudah asar ini. Waktunya kita pulang. Nggak cocok lagi kita tuh dugem. Gitu ya. Nggak cocok lagi dugem. Waktunya kita pulang. Ini sudah asar. Bahkan mungkin ada yang sudah maghrib waktunya itu. Ya, dah? Maka kita syiar saja. Ya, kita syiar. Kemudian, ya, semua di saat Anda syiar, ya, orang-orang itu masuk ke dalam sarana ini, mereka akan disusun rapi dalam syaf. Barisan yang disusun oleh sistem. Kita nggak usah pusing mikirin masalah sistem. Ya. Kemudian, Bapak Ibu, setelah 11 saf penuh, ya, maka Anda berangkat umroh. Setelah Anda berangkat umroh, Masya Allah, ya, 3 tahun berikutnya Anda kembali berangkat umroh. Tahun pertama dan kedua Anda sedekah. Karena tahun pertama dan kedua Anda juga dapat uang senilai umroh, Bapak Ibu. Tapi tidak bisa Anda gunakan. Untuk apa? Untuk bersedekah. Bayangkan. Ya. Dan di sini jelas, keuntungan yang Anda dapat, satu, tidak ada biaya admin bulanan, keamanan uang terjaga, Anda memiliki asisten pribadi, Anda bisa cek dan pantau setiap saat keuangan Anda. Setelah Anda berangkat umroh, Anda dapat uang 1,5 juta rupiah untuk kurban.
Setelah keberangkatan umroh pertama, Anda bisa kembali berangkat umroh 3 tahun kemudian. Ya, cukup membayar biaya kontribusi senilai 1 juta rupiah. 1 juta rupiah Anda bayarkan setiap tahun, itu Anda akan di cover dengan satu, ya, uang kurban setiap tahun juga. Yang kedua, akan di cover dengan jaminan uang pendaftaran senilai 20 juta rupiah. Bapak Ibu, pahami baik-baik sarana ini. Ini yang ketiga. Terakhir, ya, ini sistem antrian dikerjakan secara gotong royong, ya, bukan nafsi-nafsi, tapi gotong royong. Selama ini kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada terkait dengan ibadah umroh maupun ibadah haji itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Ya, nggak ada itu sistem gotong royong. Saya sudah cek di AI, saya sudah cek di Google, saya sudah cek di YouTube, nggak ada itu sistem gotong royong. Baru kita, insya Allah. Ya, yang keempat, ini yang spesial pakai telur, Bapak Ibu. Ya, tasyirah mumtaz. Ya. Nah, jika Anda mengikuti menu keempat ini, maka sama, ada kajian wajib yang harus diikuti. Oke. Bagaimana caranya, Pak, untuk bisa masuk ke dalam menu keempat ini? Satu, transfer 2,5 juta rupiah ke PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Setelah itu download aplikasi Air, ya. Setelah itu Anda syiar, ya. Anda syiar saja sudah. Kita tidak usah mikir orang itu mau atau tidak, punya duit atau tidak. Syiar saja. Biarkan Allah yang memampukan saudara-saudara kita. Syiar saja. Begitu syiar, nanti hasil syiarnya akan disusun rapi dalam shop, ya, dalam syaf, Bapak Ibu. Ya. Nah, saf atau barisan akan disusun oleh sistem sampai 5 saf. Oke. Di sini Bapak Ibu, 5 saf. Pak, isinya berapa? Nah, kalau ada yang tanya, Pak, isinya berapa? Ya, 3, 9, 27, 81, 243. 5 saf penuh, full. Ya. 5 saf penuh, maka Anda berangkat umroh. Setelah Anda berangkat umroh, tahun kedua Anda bersedekah. Nggak tanggung-tanggung loh Bapak Ibu. Setiap tahun setelah Anda berangkat umroh, Anda bersedekah itu kisaran di angka 45 juta. Tahun kedua bersedekah lagi 45 juta. Bayangkan Bapak Ibu, Masya Allah. Ya, itu sesuatu yang belum pernah terjadi. Anda dipaksa untuk bersedekah oleh sistem. Tahun ketiga Anda berangkat lagi umroh. Pak, saya capek Pak, tahun ini lagi capek nggak pengen umroh. Boleh silakan, nanti bisa saudara atau takmir masjid atau kemudian anak atau menantu atau siapa saja boleh. 3 tahun berikutnya Anda kembali berangkat umroh Bapak Ibu. Keuntungannya apa Pak yang didapat? Yang pertama, tidak ada biaya admin bulanan. Yang kedua, Anda diberikan manfaat jaminan uang pendaftaran untuk peserta maksimal 63 tahun senilai 20 juta rupiah. Ya. Selanjutnya yang keempat, Anda memiliki 2 tiket umroh. Bapak Ibu aslinya memiliki 2 tiket umroh. Dari mana Pak? 1 aplikasi Air, 2 aplikasi Ombak. Kok bisa begitu? Ikuti kajiannya, ikuti kelasnya. Setelah Anda pulang umroh dengan menu keempat ini, Anda akan mendapatkan uang kurban 5 juta rupiah. Bapak Ibu, selama ini orang berangkat umroh, berangkat haji biasanya nyicil, toh? Dan saya termasuk salah satu orang yang tidak setuju dengan keberangkatan seseorang untuk umroh atau haji kok nyicil. Karena belum masuk dalam istitoah tadi. Menurut kami, ya. Saya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru kami, ya. Ada orang yang berangkat haji maupun umroh kok nyicil, setelah pulang itu berarti belum masuk dalam istato'a ilaihi sabila, belum masuk. Tapi di sini kita lihat, begitu pulang umroh justru malah mendapatkan bantuan uang kurban setiap tahun seumur hidup dan bisa diwariskan. Berapa Pak? 5 juta rupiah. Oke? Artinya Anda tetap wajib membayar kontribusi 2,5 juta rupiah setiap tahun, tapi Anda akan diberikan satu, di cover uang jaminan senilai 20 juta rupiah plus uang kurban 5 juta rupiah. Anda akan umrah setiap 3 tahun sekali. Garansi dari kami. Digaransi, Bapak Ibu. Ya. Sistem antrian dikerjakan secara gotong royong. Ya. Nah, ini sudah dikerjakan oleh sistem. Bapak Ibu nggak usah pusing. Intinya kita syiar saja. Sama seperti halnya apa namanya, orang azan. Yang penting azan saja. Ada atau tidak ada orang yang berangkat, biarkan Allah yang menggerakkan. Allah muqallibal qulub. Allah yang membolak-balikkan hati setiap insan. Sistem yang akan menyusun nomor antrian. Jadi bukan kita, Bapak Ibu. Ya. Di sini orang yang daftar duluan pasti bisa umroh duluan. Kenapa? Karena sistemnya ya first in first out. Ya. Jadi orang yang pertama masuk adalah orang yang pertama keluar. Oke? Nah,
di sini ya, di sini tadi ini Bapak Ibu ya, intinya kita syiar saja. Nanti setelah syiar ya daftar. Nah, nomor antrian nanti akan didapatkan ya dari apa? Dari sistem. Nah, kita nggak usah pusing ya. Semua dikerjakan oleh sistem di aplikasi Air, ya, di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kantornya sudah jelas, insya Allah orang-orangnya sudah jelas, sistemnya sudah oke. Kita hanya berkontribusi di setiap antrian sistem tersebut, ya. Ingat, saldo yang ada pada program Haramain tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain kecuali khususon untuk umroh. Itu saja, ya. Ini kalau ada yang mau daftar, Bapak Ibu, itu nanti boleh eh, minta formulir pendaftarannya. Mau menu pertama cuma 50.000 ya. Menu kedua 1 juta. Menu ketiga 1 juta. Menu keempat 2,5 juta rupiah. Ya, transfernya juga langsung ke PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, bukan ke rekening perorangan. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini adalah teknis keberangkatan. Setelah cukup, maka Bapak Ibu berangkat umroh. Berangkatnya untuk saat ini insya Allah kita sudah bekerja sama dan disupport oleh salah satu tour and travel yang ada di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kuningan, ada Alison Buana Wisata. Kemudian insya Allah dari Bandung ada Al dan Lantabur, ya. Pak insya Allah di Cirebon ada beberapa tour and travel, termasuk Andalus Tour and Travel, kemudian ada An-Nazar, kemudian kemarin kami juga sudah ngobrol-ngobrol dengan Anur kalau tidak salah. Anur Tour and Travel yang ada di wilayah Palimanan. Insya Allah Bapak Ibu ya. Jadi sudah clear nanti terkait dengan masalah apa itu koper, ya manasik dan lain sebagainya bukan KLPI yang ngurus. KLPI hanya menyiapkan ongkosnya saja. Oke, fahami baik-baik secara detail. Jika belum paham tanyakan. Kalau belum ngerti gali informasi lebih dalam. Cepat ngerti semakin cepat Anda berangkat umroh. Bapak Ibu semua yang berbahagia. Jadi insya Allah ya eh, selesai kita punya presentasi di malam hari ini. Saya akan coba tunjukkan sedikit di sini. Nah ini. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya tata cara yang kemudian kita kita gunakan di keempat ini ya atau menu keempat ya. Tapi ingat kita menunya ada 4 Bapak Ibu. Ini adalah menu keempat ya. Adakah cara praktis yang menjamin umat Islam bisa umroh dengan mudah dan murah ya. Sudah jelas insya Allah saya pribadi adalah penanggung jawab dari komunitas perindu Ka'bah yang ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kami memiliki cita-cita, memiliki niat, memiliki keinginan ala kulli hal bismillah ya Rabb. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Kami ingin agar semua kaum muslimin bisa berangkat ke Haramain dengan mudah, murah dan mewah. Oke. Nah, ini adalah kita punya perizinan ya, kantornya sudah oke. Ini adalah kantor kita di Cirebon, Sumber. Alhamdulillah di sini sepertinya guru saya ada Kang Ustadz Iwan juga sudah hadir ya. Beliau kemarin beberapa kali ya ke kantor untuk kita meetingkan terkait ini ya. Ini adalah sistem kita ya yang sudah kita sampaikan tadi ya. Selesai. Nah, ini adalah apa yang saya sampaikan. Sekilas saja Bapak Ibu. Ya. Nah, sekilas. Nah, inilah yang Bapak Ibu. Ini didapatkan per orang, ya. Maka pasti Bapak Ibu bisa berangkat, ya. Dan di saat Bapak Ibu berangkat, Bapak Ibu sudah menyumbang sebesar itu, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang hendak kita dustakan, ya. Di saat saya berbicara terkait sistem ini, saya kemudian berpikir bahwa Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah sebuah sarana yang insya Allah ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan keberangkatan kita menuju Baitullah. Ya. Ngapain di sana? Memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya ya'tina min kulli fajjin amik insyaallah. Ya. Baik, Bapak Ibu semua yang berbahagia, alhamdulillah selesai kita punya Zoom meeting di malam hari ini. Oke, di sini sudah hadir saudara-saudara kita. Silakan bagi Bapak Ibu. Oke, siap. Ini sudah direkam, Ibu. Alhamdulillah dokter ada Dokter Utin Tita ya. Alhamdulillah barokah ya. Sudah direkam ya. Jazakallah khair. Oke, silakan. Mungkin ada dari teman-teman yang wah mendapatkan sesuatu dari Zoom yang kita lakukan di malam hari ini. Boleh saya mohon izin. Di sini ada. Silakan. Kang Ustadz. Kang Ustadz Iwan silakan.
Betul, Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebuah program yang sangat cantik sekali, di mana Ustaz masih ke ini. Masih ke ini mic-nya. mic-nya. Sini. Mic-nya. Iya, 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 iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Ustaz. Ini merupakan suatu program yang sangat cantik dan brilian. Saya rasa Bismillah, karena saya pernah merasakan perjuangan sebuah umroh ini untuk memberangkatkan ustadz-ustadz kita yang belum ke Tanah Suci. Dan ini program yang sangat luar biasa. Insya Allah Bismillah, dengan istri saya besok bergabung. Dan mudah-mudahan saya ajak teman-teman yang lain agar bergabung dengan sebuah perjuangan umat. Tidak hanya bicara umroh haji, tetapi bicara ekonomi. Sehingga disitulah saya merasakan dahsyatnya sebuah program ini. Mudah-mudahan kita secara sama-sama amanah, sehingga manajemen baik semuanya, mobil khusus aplikasinya tentunya lebih keren lagi, dan seperti luas lagi. Bismillah, saya nanti ke Cirebon kita diskus, kita bikin program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Terima kasih saudaraku. Barakallah, alhamdulillah rabbil alamin. Jih, matur nuwun sangat Kang Ustaz. Insyaallah di Bandung tadi sudah saya konfirmasi juga ke Kang Nandang, ya bisa ketemuan di Bandung. Dengan kebetulan Kang Nandang itu beliau PIC ya yang ada di Haramain. Untuk kantor kita insyaallah ada Pak Beni di sini ya di Rancamani. Ala kulihal bismillah. Sehat selalu Kang Iwan dan salam buat Bunda di sana ya. Buat Bu Dokter ya. Sehat selalu Ibu. Baik, silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan teman-teman. Di sini ada siapa tadi saya lihat ya? Ada Ibu Lilian. Saya boleh sedikit, Pak? Oh silakan Bu Luis, silakan. Tadi saya dengar waktu permulaan Bapak bilang cukup dengan 50.000 mulai menabung. Betul. Bingung saya. Apa iya? Gimana tuh, Pak? Oh, ini Ibu siapa ya? Ibu Luis. Oh iya betul. Betul Ibu Luis. Kan kita punya 4. Kita punya 4 menu ya. Menu Iya. yang pertama itu cukup Rp50.000. Kemudian dia nabung. Oke? Nah, menu yang pertama 50.000 dia masuk ke aplikasi air ya. Kemudian dia nabung. Terserah mau nabung minimal Rp50.000 per bulan. Gitu, Bu. Itu Tapi menu kalau pertama. 50 kan Lampung, Pak. Kita nggak ngomongin Lampung atau yang lain. Intinya dia bayar 50.000 kemudian dia nabung, Ibu. Itu menu pertama. Oh, jadi misah. Bisa. Oh. Hanya dengan Bingung saya, Rp50.000. masih bingung. Ya. Oke, ya. Jadi di Iya. sini di sini coba saya tampilkan sekali lagi untuk yang menu ke pertama ya. Iya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, ini, Bu. Jadi di sini ya, ini kita lihat transfer Rp50.000 ya. Kemudian download aplikasi air. Oke ya. Setelah itu dia nabung. Gitu, Bu. Setelah cukup tabungannya dia berangkat umroh. Simpel kan? Jadi nggak perlu ikut yang 2,5 juta kalau misalkan memang belum mampu. Ikut aja yang 50 ribuan. Ya, dia nabung. Sudah. Jadi per bulan silakan mau nabung berapa? 100.000, 200.000, 500.000 atau 1 juta boleh. Gitu ya. Setelah cukup baru berangkat. Tapi maksud saya Pak, kan itu Haramain tuh cabang ke-15. Oke. Jadi harusnya dia 15 cabang kan? Oh tidak. Ya, dia boleh 1 cabang itu Ibu. Dan dia akadnya hanya wadiah. Titip saja. Gitu. Jadi dia sama sekali tidak mengikuti program KLPI. Dia mengikuti program Haramain. Gitu ya. Jadi nggak perlu bayar sampai 800.000, 700.000. Enggak.
Ya, dia cukup 50.000. Wong dia Tapi buka aplikasi air itu hanya buat narok duitnya. tapi kalau dia saya yang ajak dia pilih nomor satu, berarti Ya, dia nanti daftar melalui admin ya. Setelah itu heeh. admin akan bukakan satu cabang di Lampung. Ya, setelah itu dia akan nabung. Oh gitu. Betul. Jadi Lampung yang dibuka duluan. Betul, Ibu. Oh, jadi referral saya untuk Lampung gitu. Yes, betul sekali. Oke. Oke, Oke, baru ngerti. Alhamdulillah. Siap. Makasih banyak Ibu Mak- Luis. Oke, teman-teman. Ada yang lain silakan. Ada Pak Irham Hamim, ya. Ada Ibu Sri Lestari. Oh, ada Nyonya Leni juga di sini. Alhamdulillah. Halo, selamat malam Nyonya Leni. Sehat-sehat selalu di Bandung ya. Silakan kalau ada yang lain. Mungkin satu pertanyaan lagi. Cukup ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, kalau sudah cukup nanti ini bisa ditonton di eh, YouTube kami ya. Nanti akan saya upload. Pak Insya Allah Bismillah. Nanti Bapak Ibu bisa kembali fahami dan kalau ada pertanyaan jangan segan-segan langsung menghubungi kami ya di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia untuk wilayah Bandung ada para promotor ya termasuk Insya Allah ada Kang Ustadz Iwan juga di sana yang siap untuk membackup kita. Ala kulihal Kang Ustadz Iwan ini saya ingat betul 2023 KLPI mau buka kantor di Cirebon itu 2024. Saya tuh datang ke rumah beliau berkali-kali, nggak pernah ketemu. Nah, kemarin Alhamdulillah, pas saya siang-siang datang, Bikodarullah, ya beliau ada di rumah. Hingga kemudian kita bisa ngobrol panjang lebar dan beliau juga mengajak istri beliau dari Bandung untuk datang. Ya, jadi istri beliau ibu dokter spesialis di Bandung. Nah, teman-teman kalau yang pengen cantik-cantik, nah, bisa ngubungin Kang Satiwan ya gitu. Ya, kalau pengen spa pakai coklat juga putri beliau itu punya Koko Spa. Sudah ada 12 cabang di seluruh Indonesia. Wah, ibu-ibu tambah gemoy-gemoy nanti kalau ikut spa pakai Cokolas Papa. Koko. Iya, maksudnya itu Cokolas. Kokula Spa ya. Insya Allah Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi. Insya Allah nanti saya akan upload di YouTube dan bisa kita share di grup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat selalu dan salam lima pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. 5 pilar. Selamat malam semua. Salam semuanya. Ya, makasih.